Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Diaan. Kita masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu PKN. Kita akan mempelajari KD 3.1, yaitu tentang mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat nggak nih bunyi Pancasila? Waduh, sepertinya kelamaan di rumah sudah pada lupa ya. Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Ayo, siapa yang lupa ya? Yuk, kita nyanyi bareng-bareng dulu yuk. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Ayo, kita mulai. Yuk, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sudah bisa. Tapi kayaknya masih banyak nih yang lupa nih. Aduh, sudah kelamaan belajar di rumah sampai lupa lagu kebangsaan kita. Ya, Garuda Pancasila itu adalah lambang negara kita. Jadi kita tidak boleh lupa dengan Garuda Pancasila. Yuk, kita lihat ke slide selanjutnya. Di lambang negara kita adalah Garuda Pancasila, dan di dadanya Garuda Pancasila tersebut ada lambang apa? Ya, ada lambang Pancasila. Ada berapa banyak Pancasila? Ya, benar, ada 5. Ada gambar bintang yang merupakan simbol sila yang pertama. Lalu yang kedua simbolnya apa ya? Yuk, ya rantai ya. Yang ketiga adalah pohon beringin. Yang keempat adalah kepala banteng. Dan yang kelima adalah padi dan kapas. Siapa nih yang lupa tentang Pancasila? Oh, tidak boleh ya. Semuanya harus hafal Pancasila. Karena itu adalah landasan dari negara kita. Yuk kita baca sama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hore, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah kita masih ingat dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Siapa yang tahu memperingati hari lahirnya Pancasila kapan sih kira-kira? Ada yang tahu? Iya benar. Kira-kira yaitu tanggal 1 Juni. Setiap tanggal 1 Juni kita libur ya, karena memperingati lahirnya Pancasila. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, kita mempelajari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita masuk ke sila yang pertama ya.
Nih, lihat di gambar ini. Ada umat Islam yang menjalankan sholat. Lalu ada agama Nasrani yang berdoa pada saat malam Natal. Ada yang agamanya Katolik ke gereja. Lalu ada umat Hindu yang di pura. Lalu ada agama Buddha dan Konghucu. Kira-kira ada berapa agama sih? Ayo, kira-kira lupa ya agama kita ada berapa yang diakui oleh Indonesia? Ya, ada 6 ya. Yang pertama Islam, Kristennya disebut ada Protestan ya. Lalu Katolik, Buddha, Hindu, dan yang terakhir adalah Konghucu. Oke. Harus ingat ya. Lihat di gambar yang pertama. Ini pada sila pertama mencerminkan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena berkaitan tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa berarti berhubungan dengan Tuhan. Ya, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati, bekerja sama antar pemeluk agama yang lainnya. Ya, dengan kata lain kita harus bertoleransi dengan yang berbeda agama. Jadi kita harus menghargai mereka. Lalu tidak boleh memaksakan kehendak kita. Misal teman kita beragama lain dengan kita, jangan kita mengejek apalagi kita memaksakan untuk mereka masuk ke agama kita. Itu tidak boleh ya. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, lihat di sini ada gambar apa? Ada gambar anak kecil sedang memberikan sedekah kepada pengemis. Apakah ini suatu nilai yang terpuji atau perbuatan yang terpuji? Ya, tentu saja. Ini adalah perbuatan yang sangat terpuji. Kita memang harus saling memberi. Apabila kita mampu, maka kita diwajibkan untuk bersedekah terhadap orang yang tidak mampu, ya. Baik, ini adalah cerminan dari sila yang kedua. Apa sila yang kedua ya anak-anak? Ayo, lupa lagi. Ibu lihat lagi nih, kasih lihat lagi. Ya, apa kira-kira ayo? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila kedua ini cerminannya adalah setiap warga negara hendaknya mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Dan persamaan hak dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan, ya. Artinya semua manusia tidak ada yang berbeda, baik itu orang miskin, orang kaya, semua derajat hak dan kewajibannya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan, ya, karena untuk memelihara adanya kebersamaan. Baik, kita ke slide selanjutnya. Ini adalah slide ketiga. Ayo, slide ketiga. Bunyi Pancasila. Ya, benar, persatuan. Ya, persatuan apa? Persatuan Indonesia. Pintar sekali. Yo. Makna yang terkandung dan nilai yang terkandung pada sila ketiga ini adalah menjaga adanya persatuan dan kesatuan. Tadi persatuan Indonesia ya. Namanya juga persatuan Indonesia, berarti kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berbeda pendapat, ya. Lalu menerapkan sikap cinta tanah air dan bangsa. Kita tidak boleh
menghina negara kita sendiri. Kita harus cinta terhadap negara Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa berbineka tunggal ika. Bineka tunggal ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Contohnya adalah di sini adalah kegiatannya adalah salah satunya adalah bergotong royong dalam membuat rumah, kerja bakti, dan lain sebagainya. Itu merupakan makna dari sila ketiga. Lalu yang keempat, kira-kira apa nih? Lagi ngapain sih nih bapak-bapak ini banyak banget nih ya. Tapi ini kayaknya sebelum pandemi ya. Kalau pandemi tidak boleh ya. Apalagi tidak memakai masker, berkerumun seperti ini tidak boleh. Kira-kira lagi apa ya? Ya, lagi bermusyawarah. Ya, bermusyawarah di balai desa. Nih, di sila keempat ini mencerminkan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi semangat kekeluargaan. Artinya, apabila kamu sedang belajar berkelompok, kamu bermusyawarah dengan temanmu, bila nanti di voting, terus ya, ternyata pendapat teman kamu yang dengarkan oleh guru kamu, pendapat kamu tidak didengarkan atau pendapat kamu sedikit suaranya, lebih banyak teman kamu yang banyak suaranya, maka kamu tidak boleh marah-marah, tidak terima karena sudah dalam rapat bersama sudah dimusyawarahkan dan kamu harus menerima dan melaksanakan keputusan itu dengan lapang dada, dengan ikhlas ya. Itu salah satu contoh dari sila keempat. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini ada nenek, kakek, ayah, bunda ya. Ada kakak dan adik. Ini keluarga yang bahagia semuanya ya. Mereka lagi bercengkrama, lagi berbicara ya. Ini merupakan nilai dari sila yang kelima, yaitu menghindari diri dari sifat yang boros ya. Boros termasuk salah satu sifat tidak terpuji ya. Lalu bergaya hidup yang bermewah-mewah, memakai perhiasan yang terlalu berlebihan, itu juga tidak boleh ya. Perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum, misalnya kamu mencoret-coret tembok sekolah, mencoret-coret bangku, meja sekolah, itu tidak boleh ya. Itu adalah kepentingan umum, kamu tidak boleh merusak. Lalu bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras kamu. Saling membutuhkan dan mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, yang harus dikembangkan adalah sikap apa? Adil terhadap sesama. Harus adil ya. Terus menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Ya, ini adalah merupakan salah satu wujud nilai dari sila kelima. Baik, kita ke terakhir ya. Oke, kita sampai ke slide yang terakhir. Kira-kira apa sih nih? Ibu, pasti PR lagi ya. Benar sekali, ini merupakan tugas yang harus kamu kerjakan. Kamu kerjakan, kamu tulis di buku tulis, lalu dikumpulkan di hari Kamis. Ibu tunggu ya sampai hari Kamis. Ingat,
Sebelum Ibu jelaskan, Ibu ingin mengingatkan kembali. Jadi kamu menyiapkan ada 4 buku. Satu buku ini campur-campur ya, yaitu buku yang di dalamnya ada matematik, ada IPA, ada PKN, Bahasa Indonesia, SBDP, IPS ya. Nah, satu buku lagi untuk agama saja, satu buku lagi untuk bahasa Sunda saja, dan satu lagi untuk PJOK saja. Jadi bukunya ada 4 ya. Dan untuk 6 mata pelajaran Ibu dikumpulkan di hari Kamis ya. Setiap hari Kamis silahkan kumpulkan ke sekolah. Baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup jelas ya. Ya, kita lihat di slide terakhir di lembar kerja siswa. Ya, di sini ada sikap atau perilaku dan ada sesuai dengan sila ke. Nah, di sini ada 10 nilai atau perilaku dari manusia ya. Lalu kamu golongkan kira-kira masuk sila ke berapa sih ini ya. Pertama contohnya melakukan kegiatan gotong royong di tempat tinggalmu. Ayo, yang tadi tuh gotong royong bangun rumah ada di sila ke berapa? Iya, di sila ketiga itu ya contohnya ya, nomor 1. Nggak semuanya, nanti kamu nggak bekerja. Baik, ya. Jadi karena sudah mengerti, Ibu anggap cukup sekian pertemuan hari ini. Ibu berdoa supaya kalian dalam keadaan yang sehat, baik kalian maupun ayah maupun bunda, agar kalian dapat mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jangan kalian merasa minder karena belajar di rumah. Ibu tahu karena kalian ingin sekali dan antusias sekali untuk bertatap muka. Tetapi pandemi di bulan-bulan ini masih sangat tinggi sehingga kalian harus jaga protokol kesehatan, cuci tangan, dan memakai masker. Baik, kalau gitu Ibu undur diri. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.